Hadirin sekalian, tahukah Anda bahwa beberapa jenis kacang yang Anda nikmati setelah usia 60 tahun mungkin secara perlahan merusak fungsi ereksi kejantanan bagi pria, tekanan darah, daya ingat, dan bahkan fungsi ginjal Anda. Yang lebih menyedihkan adalah banyak lansia yang mengonsumsinya setiap hari karena menganggapnya baik untuk kesehatan. Halo, saya Dr. Siti Nurhayati, seorang dokter spesialis kedokteran keluarga. Selama bertahun-tahun di sebuah klinik pribadi di Jakarta Selatan, saya telah membantu banyak pasien pria dan wanita memulihkan vitalitas, kesehatan mental, dan kepercayaan diri di ranjang jika relevan. Melalui berbagai pengalaman, saya menjadi yakin bahwa makanan yang tepat dapat memberi kehidupan dan makanan yang salah dapat merenggutnya. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa ada 4 jenis kacang istimewa yang dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah, mengaktifkan fungsi otak, menjaga keseimbangan gula darah, dan mendorong tidur nyenyak, tetapi banyak lansia di atas usia 60 tahun tidak mengetahuinya dan tidak mengonsumsinya. Sebaliknya, ada juga 4 jenis kacang yang dikenal sebagai makanan sehat tetapi sebenarnya dapat memicu peradangan berinteraksi dengan obat-obatan yang Anda konsumsi dan mengancam kesehatan jantung. Mengetahui perbedaan ini sangatlah penting. Dalam video ini saya akan menjelaskan secara rinci tentang 8 jenis kacang ini, 4 yang harus Anda konsumsi setiap hari dan 4 yang sebaiknya tidak pernah Anda makan lagi. Informasi ini jelas berdasarkan bukti ilmiah dan dirancang khusus untuk tubuh para lansia di atas 60 tahun. Di akhir video ini, saya akan mengungkapkan jenis kacang paling berbahaya yang terkait dengan penurunan daya ingat dan kerusakan hati. Mungkin saja kacang itu ada di lemari dapur Anda saat ini. Sebelum menonton, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan ceramah kesehatan yang kami siapkan untuk para lansia di kanal Hidup Bahagia di Masa Tua. Jika informasi ini bermanfaat, silakan tinggalkan angka 1 di kolom komentar, dan jika tidak, tinggalkan angka 2 agar saya tahu bagaimana cara melayani Anda lebih baik untuk kesehatan dan kebahagiaan Anda. Baiklah, sekarang mari kita bahas 4 jenis kacang luar biasa yang harus Anda konsumsi setiap hari. Kacang-kacang ini bukan sekadar camilan, melainkan obat alami yang melindungi energi jantung Anda dan bahkan kemampuan Anda di ranjang jika berlaku. Mari kita lihat lebih dekat setiap jenis kacang dan mengapa mereka menjadi lebih penting dari sebelumnya setelah usia 60 tahun. 1. Kacang Brazil, peningkat fungsi tiroid, booster hormon pria. Saya teringat salah satu pasien saya, Bapak Budi, seorang pensiunan polisi berusia 60-an. Beliau datang kepada saya dengan keluhan kelelahan ekstrem, pikiran kabur, energi rendah, dan kelesuan. Sebagai seorang pria, ia mengatakan telah mencoba segalanya yang katanya bagus, mulai dari bubuk obat-obatan hingga berbagai macam diet. Namun sepertinya tidak ada yang bisa mengembalikan vitalitas yang dulu ia miliki. Setelah serangkaian tes, hasilnya menunjukkan bahwa Bapak Budi mengalami kekurangan selenium yang parah, sebuah mineral mikro yang seringkali tidak terpikirkan oleh pria di atas usia 60 tahun. Selenium adalah nutrisi penting yang sangat memengaruhi cara kita merasa, berpikir, dan berfungsi. Bagian menariknya dimulai dari sini. Saya memberi Bapak Budi tugas yang sangat sederhana, makan 1 butir kacang Brazil setiap hari, hanya 1, tanpa resep atau rencana yang rumit. 3 minggu kemudian ia kembali ke klinik saya. Wajahnya jauh lebih cerah, ia lebih bersemangat dan tatapan matanya menjadi tajam. Sambil tersenyum ia berkata, "Dok Siti, saya tidak tahu apa isinya kacang itu, tapi rasanya seperti terlahir kembali. Inilah kekuatan kacang Brazil. Kacang yang luar biasa ini adalah sumber selenium alami terkaya di bumi. Hanya dengan 1 butir Anda bisa mendapatkan lebih dari 130% dari asupan harian yang direkomendasikan." Berbeda dengan suplemen sintetis, selenium dalam kacang Brazil terikat dengan senyawa organik yang membuatnya lebih mudah diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh yang menua. Selenium sangat penting untuk aktivasi hormon tiroid. Hormon tiroid mengatur segalanya, mulai dari metabolisme dan tingkat energi hingga suasana hati dan daya ingat. Seiring bertambahnya usia, fungsi tiroid bisa menurun, menyebabkan kelelahan tangan dan kaki dingin, penambahan berat badan, dan hilangnya vitalitas. Namun selenium dapat mendukung fungsi ini dari dalam. Bukan hanya itu, selenium juga krusial untuk produksi testosteron, hormon pria. Bagi pria, kadar testosteron yang rendah tidak hanya memengaruhi gairah seks, tetapi juga kekuatan, kualitas tidur, motivasi, dan bahkan kemampuan untuk menjaga pikiran tetap jernih. Kacang Brazil secara diam-diam mendukung kemampuan tubuh untuk memproduksi dan menyeimbangkan hormon penting ini secara alami dan aman. Namun yang membuat kacang ini istimewa adalah caranya melindungi saraf kita. Lemak dalam kacang Brazil membantu memelihara selubung mielin, lapisan isolasi di sekitar saraf kita. Selubung mielin inilah yang menjaga reaksi kita tetap cepat dan gerakan kita tetap halus.
Ketika selubung mielin rusak, gerakan melambat pikiran menjadi lamban dan kita merasa terputus dari tubuh yang dulu kita kenal dengan baik. Oleh karena itu, menjaga keutuhan selubung mielin adalah salah satu hal terpenting yang bisa Anda lakukan seiring bertambahnya usia dan kacang Brazil dapat mendukungnya secara langsung. Saya selalu memperingatkan pasien saya untuk tidak berlebihan. Konsumsi selenium yang berlebihan dalam jangka panjang bisa menjadi racun. Itulah mengapa saya merekomendasikan untuk tidak mengonsumsi lebih dari 2 butir kacang Brazil setiap hari. Simpan di kulkas dan yang terbaik adalah yang masih ada kulitnya lalu kunyah sampai benar-benar hancur. Ini adalah ritual kecil tetapi imbalannya besar. Anda tidak memerlukan sebotol pil tetapi kearifan alam dan disiplin untuk memanfaatkannya seperti yang dilakukan oleh Bapak Budi. Jika satu jenis kacang dapat membangunkan tiroid Anda, mengaktifkan testosteron, dan melindungi saraf Anda, bayangkan apa yang akan terjadi jika Anda menambahkan kacang berikutnya ke dalam rutinitas harian Anda. Saya menyebutnya penjaga sunyi bagi tulang dan otak, tetapi kebanyakan lansia bahkan tidak tahu apa yang mereka lewatkan. Mari kita bicarakan itu selanjutnya. 2. Kacang almond penjaga kesehatan tulang, peningkat fungsi otak. Entah mengapa kacang almond memberikan rasa nyaman, mungkin karena teksturnya yang renyah dan akrab, atau mungkin karena rasa manis lembut yang terasa di setiap gigitan. Bagi saya, almond mengingatkan saya pada nenek saya. Setiap pagi nenek duduk di dekat jendela dengan semangkuk kecil almond mentah ditemani secangkir teh hangat. Beliau melakukannya setiap hari tanpa pernah absen. Nenek sering berkata hal-hal kecil ini membuat kepalaku tetap jernih. Saat itu saya tidak sepenuhnya memahami dasar ilmiahnya, tetapi sekarang, setelah lebih dari 1 dekade studi kedokteran dan penuaan, saya tahu nenek saya benar. Almond adalah salah satu sekutu kesehatan yang paling diremehkan, namun paling kuat bagi para lansia. Ini bukan sekadar camilan, ini adalah sistem pertahanan harian untuk 2 bagian tubuh yang paling rentan seiring bertambahnya usia tulang dan otak. Mari kita mulai dengan tulang. Setelah usia 60, terutama setelah 65, kepadatan tulang mulai menurun drastis. Jatuh menjadi lebih berbahaya, patah tulang sembuh lebih lambat, dan bahkan kesalahan kecil bisa berujung pada pemulihan berbulan-bulan. Almond kaya akan kalsium. Dalam 1 ons saja Anda bisa mendapatkan hampir 100 mg kalsium. Namun yang membuat almond istimewa adalah kandungan magnesiumnya. Magnesium seperti polisi lalu lintas membantu mengarahkan kalsium ke tulang Anda, bukan menyumbat arteri. Kombinasi kalsium dan magnesium ini sulit ditemukan dalam satu jenis makanan, tetapi almond menyediakan kedua nutrisi ini. Sekarang mari kita bicara tentang otak. Setiap tahun saya melihat lebih banyak pasien yang lebih takut pada kehilangan ingatan daripada penyakit lainnya. Demensia, gangguan kognitif, brain fog, pikiran berkabut. Ini bukan hanya mencuri pikiran tetapi juga kemandirian. Namun almond mengandung antioksidan yang kuat terutama jika dimakan bersama kulitnya. Flavonoid di dalam kulit coklat tipisnya bekerja sama dengan vitamin E untuk menetralkan stres oksidatif yang merusak sel-sel otak. Faktanya, sebuah penelitian dari Universitas Tufts menunjukkan bahwa konsumsi almond secara teratur bahkan dapat memperlambat proses penurunan kognitif. Bukan hanya itu, almond kaya akan serat sekitar 3-5 gram per porsi. Serat membantu melawan sembelit masalah yang diam-diam dialami oleh hampir separuh lansia setiap hari. Buang air besar secara teratur mungkin tidak terdengar menarik, tetapi saya beritahu Anda itu berarti lebih banyak energi dan perasaan yang lebih baik. Pencernaan jauh lebih penting daripada yang disadari kebanyakan orang. Saya sering merekomendasikan untuk mengonsumsi 15 butir almond setiap hari mentah atau dipanggang kering tanpa tambahan garam. Bagi para lansia yang mungkin memiliki masalah gigi atau kesulitan menelan, saya sangat menyarankan untuk mengunyahnya dengan saksama. Langkah ini sangat penting. Lakukan perlahan. Jadikan ini kebiasaan yang penuh kesadaran. Saya memberitahu pasien saya bahwa mereka tidak hanya makan sebutir kacang tetapi berinvestasi pada mobilitas, kejernihan pikiran, dan martabat mereka di masa depan. Almond adalah pelindung sunyi Anda dan begitu Anda menjadikannya ritual harian, tubuh Anda akan mulai merasakannya dengan langkah yang lebih kuat, pikiran yang lebih tajam, dan hari-hari yang lebih baik. Tetapi bagaimana jika saya memberitahu Anda ada kacang yang bentuknya mirip otak Anda dan mungkin merupakan makanan alami terbaik yang kita miliki untuk mencegah kehilangan ingatan, meningkatkan sirkulasi darah, dan bahkan membantu Anda tidur nyenyak sepanjang malam? Inilah yang akan saya bicarakan selanjutnya. Mari kita bahas 3 kacang kenari makanan favorit otak. Ada satu hal yang tidak akan pernah saya lupakan. Beberapa tahun yang lalu saya mengunjungi seorang pasien bernama Bapak Hartono. Beliau adalah seorang pensiunan guru sekolah dasar berusia 70-an yang baru saja kehilangan istrinya yang telah menemaninya seumur hidup.
Beliau tidak hanya berjuang melawan kesedihan, tetapi juga melawan ingatannya. Beliau lupa nama, kehilangan kunci, dan bahkan pernah tersesat dan panik dalam perjalanan pulang dengan bus. Selama kunjungan kami, beliau membuka lemari dapur dan mengeluarkan sebuah toples kaca kecil. Di dalamnya ada kacang kenari. Beliau menatap saya dan berkata, "Saya baca di suatu tempat katanya ini bagus untuk otak dan bentuknya juga seperti otak." Momen itu sangat membekas di hati saya, bukan hanya karena itu benar, tetapi karena Bapak Hartono dengan cara yang tenang dan teguh berusaha melawan. Ilmu pengetahuan pun mendukungnya. Kacang kenari luar biasa. Ini bukan sekadar camilan, melainkan salah satu makanan pendukung otak paling efektif yang disediakan alam. Secara struktural, ia mirip dengan otak, tetapi secara kimiawi, apa yang dilakukannya jauh lebih mendalam. Kacang kenari kaya akan asam alfa-linolenat ALA. ALA adalah asam lemak omega 3 nabati yang membantu membangun dan memelihara membran sel-sel otak. Seiring bertambahnya usia membran ini kehilangan elastisitasnya, komunikasi antar neuron melambat dan ingatan menjadi kabur. Namun ALA membantu menjaga koneksi ini tetap kuat. Itu baru permulaan. Kacang kenari kaya akan polifenol. Polifenol adalah antioksidan kuat yang dapat melintasi sawar darah otak blood-brain barrier dan secara langsung mengurangi peradangan di jaringan saraf. Mengapa ini penting? Karena peradangan adalah pembunuh sunyi bagi memori, konsentrasi, dan kemampuan kognitif. Ini adalah salah satu faktor utama penyebab demensia dan penyakit Alzheimer. Berbeda dengan banyak makanan lain, kenari dapat menargetkan peradangan ini langsung pada sumbernya. Sebuah studi di Journal of Nutrition menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi 1,5 ons kenari setiap hari selama 8 minggu menunjukkan peningkatan signifikan dalam kecepatan pemrosesan dan fleksibilitas berpikir. Ini bukan angka-angka abstrak. Ini adalah perbedaan antara menangkap lelucon orang yang Anda cintai, mengingat hari ulang tahun, dan mampu berpartisipasi dalam percakapan. Tetapi inilah yang kebanyakan orang tidak tahu, kenari juga mengandung melatonin alami. Melatonin adalah hormon yang diproduksi tubuh untuk mengatur tidur. Seiring bertambahnya usia, kadar melatonin kita menurun, menyebabkan malam yang gelisah dan kondisi yang tidak prima di pagi hari. Saya menemukan bahwa hanya dengan menambahkan segenggam kenari di malam hari pasien lansia, saya dapat tertidur lebih cepat dan merasa lebih bersemangat saat bangun. Saya biasanya merekomendasikan makan 7 hingga 8 belahan kenari setiap hari. Simpan di dalam kulkas untuk melindungi minyak halusnya yang bisa rusak jika terkena panas atau cahaya. Jangan khawatir tentang rasa sedikit pahit di kulitnya, disitulah banyak antioksidan berada. Anggap saja Anda mendapatkan sedikit perlindungan di setiap gigitan. Bapak Hartono masih makan kenari setiap hari. Beliau masih sangat merindukan istrinya, tetapi baru-baru ini beliau memberitahu saya bahwa ingatannya terasa lebih tajam, konsentrasinya lebih baik, dan dirinya merasa lebih utuh. Kenari tidak akan mengubah hidup Anda dalam semalam, tetapi seiring waktu ia akan secara diam-diam mendukung hal yang paling berharga yang Anda miliki, pikiran Anda. Jika kenari adalah makanan untuk otak, maka kacang berikutnya adalah pahlawan tanpa tanda jasa bagi tekanan darah, penglihatan, dan gula darah Anda. Kebanyakan orang mengabaikannya, tetapi begitu Anda tahu apa yang bisa dilakukannya, Anda tidak akan pernah melihatnya dengan cara yang sama lagi. Mari kita bicarakan itu. 4. Kacang pistasio, pelindung tekanan darah, penglihatan, diabetes. Ketika saya masih kecil, kakek saya dari pihak ibu selalu memiliki mangkuk kayu tua di meja dapurnya. Setiap sore beliau akan duduk di kursi santainya dengan segenggam pistasio di tangan, dengan sabar mengupasnya satu persatu. Saat itu saya hanya menganggapnya sebagai kebiasaan tenang seorang pria tua. Tetapi sekarang dengan semua pengetahuan yang saya miliki tentang nutrisi dan penuaan, saya menyadari bahwa beliau melakukan sesuatu yang sangat bijaksana. Tanpa mengetahui dasar ilmiahnya, beliau melindungi tekanan darah, penglihatan, dan bahkan kemampuannya untuk mengelola gula darah. Mangkuk pistachio itu bukan sekadar camilan, itu adalah dosis pertahanan harian. Pistachio adalah salah satu superfood yang paling diremehkan oleh para lansia. Seringkali dibayangi oleh pilihan yang lebih glamor, tetapi apa yang kurang dalam pengakuan ia tebus dengan fungsinya. Pertama, pistachio adalah salah satu kacang dengan kandungan kalium tertinggi, sekitar 291 mg per porsi 1 ons. Itu lebih banyak daripada banyak buah dan sayuran. Kalium sangat penting untuk menjaga tekanan darah yang sehat, terutama setelah usia 60 tahun ketika arteri menjadi lebih kaku dan sensitivitas terhadap garam meningkat. Bagi lansia yang mencoba mengelola tekanan darah tinggi secara alami, pistachio adalah sekutu yang cerdas dan aman. Pistachio juga kaya akan lutein dan zeaxanthin, 2 karotenoid kuat yang penting untuk kesehatan mata. Senyawa ini menumpuk di retina, membantu menyaring cahaya biru yang berbahaya dan memperlambat perkembangan degenerasi makula terkait usia. Ini bukan hal kecil.
Kehilangan penglihatan adalah salah satu penyakit yang paling ditakuti oleh para lansia dan Pistachio, memberikan dukungan yang lembut dan berkelanjutan untuk menjaga dunia Anda tetap jelas dan berwarna. Namun mungkin yang paling penting, Pistachio sangat membantu dalam kontrol gula darah. Dengan sekitar 3 gram serat per ons dan indeks glikemik yang rendah secara alami, Pistachio membantu memperlambat pencernaan, mengurangi lonjakan gula darah setelah makan, dan menjaga kadar insulin tetap stabil. Bagi jutaan lansia yang hidup dengan diabetes atau prediabetes, menambahkan segenggam pistachio setiap hari dapat secara diam-diam membuat perbedaan nyata, terutama jika menggantikan camilan yang lebih olahan dan manis. Ada juga manfaat perilaku yang patut disebutkan di sini. Saat Anda makan pistachio berkulit, gerakan mengupasnya memperlambat Anda. Ini memberi tubuh Anda lebih banyak waktu untuk mencatat rasa kenyang sehingga lebih mudah untuk menghindari makan berlebihan. Kulit kosong berfungsi sebagai isyarat visual, membantu Anda melacak seberapa banyak yang telah Anda makan tanpa harus menghitung kalori atau menggunakan gelas ukur. Ini mengubah camilan menjadi ritual yang penuh kesadaran dan menenangkan. Saya biasanya merekomendasikan makan sekitar 1 ons atau sekitar 1 genggam pistachio setiap hari. Varietas tanpa garam atau sedikit garam adalah yang terbaik. Jika Anda menderita radang sendi atau memiliki kekuatan tangan yang terbatas, carilah pistachio yang secara alami terbuka setengah agar lebih mudah dikupas. Pistachio menawarkan kombinasi langka antara kepadatan nutrisi, rasa, dan manfaat terapeutik. Pistachio mendukung jantung, mata, gula darah, dan kontrol Anda atas tubuh Anda. Namun inilah masalahnya, sementara 4 kacang ini dapat meningkatkan kesehatan Anda, setelah usia 60 tahun ada juga kacang-kacangan yang secara diam-diam merusaknya. Kacang-kacang ini tampak tidak berbahaya, bahkan sehat, tetapi sebenarnya dapat memicu peradangan, menaikkan tekanan darah, mengganggu obat-obatan, dan menyebabkan kabut otak. Anda perlu tahu apa itu, dan di bagian selanjutnya saya akan menunjukkan kepada Anda dengan tepat kacang mana yang harus dihindari dan mengapa kacang-kacang itu mungkin lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Tetaplah menonton, Anda akan mendengar kebenaran yang mengejutkan selanjutnya. Kacang yang sebaiknya tidak pernah Anda makan. 1. Kacang tanah bom peradangan. Saya tidak akan pernah lupa hari ketika Bapak Agus masuk ke ruang praktik saya. Beliau berusia 72 tahun, seorang veteran perang yang bangga dan selalu aktif. Namun baru-baru ini beliau mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Sendi-sendinya terasa lebih sakit dari biasanya, beliau terus-menerus lelah, dan tekanan darahnya diam-diam meningkat tanpa ada perubahan gaya hidup yang jelas. Ketika kami berbicara tentang kebiasaan hariannya, satu hal menonjol, beliau makan kacang tanah hampir setiap hari. Kacang tanah kan sehat, dok, tanyanya. Momen itu mengingatkan saya betapa masih banyaknya kebingungan tentang makanan yang kita anggap tidak berbahaya, terutama kacang tanah. Kenyataannya adalah kacang tanah sebenarnya bukan kacang-kacangan sejati. Mereka adalah polong-polongan yang tumbuh di dalam tanah. Satu detail ini membuat perbedaan besar, karena cara tumbuhnya kacang tanah rentan terhadap kontaminasi jamur, terutama racun yang disebut aflatoksin. Ini adalah jamur yang tidak bisa Anda lihat atau cium, tidak terlihat, tidak berbau, tetapi seiring waktu dapat menumpuk di tubuh Anda, merusak hati, melemahkan sistem kekebalan tubuh, dan bahkan meningkatkan risiko kanker tertentu. Para lansia yang sistem detoksifikasinya secara alami melambat, sering bertambahnya usia, sangat rentan terhadap ancaman tak terlihat ini. Tapi itu bukan satu-satunya kekhawatiran. Bahkan jika Anda tidak alergi, kacang tanah dapat memicu respons peradangan pada banyak orang. Ini adalah peradangan kronis tingkat rendah yang memengaruhi sendi jantung dan bahkan otak. Peradangan itu tidak jelas. Itu tidak muncul dalam semalam, tetapi menumpuk secara perlahan dan diam-diam menyebabkan serangan radang sendi, kabut mental, dan tekanan kardiovaskular. Bagi lansia yang sudah menghadapi kekakuan dan kelelahan, kacang tanah bisa seperti menyiram bensin ke api dan kebanyakan orang tidak menyadarinya. Lalu ada masalah garam. Sebagian besar kacang tanah komersial dipanggang dan digarami, terkadang secara berlebihan. Bagi para lansia yang mengelola tekanan darah tinggi, yang mencakup lebih dari 60% orang dewasa, di atas usia 65 tahun, tambahan natrium ini hanya memperburuk masalah. Tambahkan minyak terhidrogenasi dan gula yang sering ditemukan dalam selai kacang komersial, dan Anda telah mengubah camilan sederhana menjadi kebiasaan harian yang berisiko. Bahkan selai kacang alami pun tidak terkecuali. Kacang tanah sangat tinggi asam lemak omega 6. Ini mengganggu keseimbangan antara omega 3 dan omega 6 dalam tubuh, keseimbangan yang krusial untuk mengatur peradangan. Ketidakseimbangan ini saja dapat merusak sirkulasi darah, memperburuk daya ingat, dan mengurangi ketahanan tubuh secara keseluruhan pada lansia. Jika Anda mengonsumsi obat-obatan seperti pengencer darah senyawa dalam kacang tanah,
dapat mengganggu penyerapan obat terutama vitamin K. Ini semakin mempersulit manajemen pengobatan terutama bagi lansia yang seringkali mengonsumsi beberapa resep sekaligus. Saya tidak mengatakan semua orang harus khawatir tentang makan 1 atau 2 kacang tanah sesekali. Tetapi jika Anda berusia di atas 60 tahun dan sering makan kacang tanah, inilah saatnya untuk mempertimbangkan kembali secara serius. Ada alternatif yang lebih aman dan lebih mendukung yang dapat memberikan kerenyahan yang memuaskan tanpa risiko peradangan dan toksisitas. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa kacang berikutnya dalam daftar kami tidak hanya dapat meningkatkan gula darah Anda, tetapi juga meningkatkan risiko batu ginjal, mengganggu pencernaan, dan bahkan menyebabkan insiden tersedak yang berbahaya pada lansia. Ini adalah salah satu camilan populer yang paling menipu. Mari kita lihat lebih dekat. 2. Kacang mete perangkap gula darah, batu ginjal. Beberapa tahun yang lalu saya memiliki seorang pasien bernama Ibu Rina. Beliau berusia 70 tahun, penuh semangat dan tawa dan suka memanggang camilan untuk cucu-cucunya. Ketika beliau datang kepada saya mengeluhkan kelelahan, ketidaknyamanan pencernaan, dan lonjakan gula darah yang tidak terduga, kami melihat kebiasaannya lebih dekat. Yang mengejutkan, kacang mete muncul berulang kali dalam masakan camilannya, smoothie, dan bahkan dalam oatmeal sehat yang ia simpan di keranjangnya. Kacang mete kan sehat, dok, tanyanya dengan senyum penuh harap. Momen itu membekas dalam ingatan saya karena mengingatkan betapa mudahnya pilihan yang bermaksud baik dapat menjadi bumerang seiring bertambahnya usia. Kacang mete itu rumit. Kacang ini sering muncul di toko makanan sehat dengan tekstur lembut dan rasa ringan, menyamar sebagai camilan sehat, tetapi di bawah permukaannya terdapat risiko yang jarang didengar oleh kebanyakan orang, terutama para lansia. Pertama, mari kita bicara tentang gula darah. Di antara kacang-kacangan mete memiliki kandungan karbohidrat yang relatif tinggi, sekitar 9 gram per ons, dan memiliki efek glikemik yang nyata. Ini berarti mete dapat menyebabkan lonjakan gula darah lebih cepat dari yang Anda duga. Bagi 20% lansia yang sudah didiagnosis menderita diabetes dan 48% yang dianggap prediabetes, lonjakan kecil ini dapat terakumulasi dan kerusakannya seringkali diam-diam. Anda mungkin tidak merasakan apa yang terjadi sampai hasilnya muncul dalam bentuk kelelahan kabut otak dan angka gula darah yang memburuk pada pemeriksaan berikutnya. Kacang mete juga tinggi oksalat. Oksalat adalah senyawa alami yang dapat mengikat kalsium di usus sehingga lebih sulit bagi tubuh Anda untuk menyerap mineral penting ini. Bagi para lansia yang sudah berisiko lebih tinggi terhadap osteoporosis dan kekurangan kalsium ini menjadi masalah. Selain itu, oksalat dapat menumpuk di tubuh dan menyebabkan pembentukan batu ginjal, suatu kondisi menyakitkan yang menjadi lebih umum dan berbahaya seiring bertambahnya usia. Ada bahaya lain banyak orang mengabaikannya, terutama mereka yang mengalami kesulitan menelan yang umum terjadi pada lansia. Kacang mete halus, melengkung, dan sangat mudah terhirup. Faktanya di antara semua jenis kacang, kacang mete adalah salah satu yang paling sering dikaitkan dengan insiden tersedak. Teksturnya yang lembut dan nyaman juga bisa menjadi bahaya yang sunyi. Terakhir, ada masalah pemrosesan. Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa kacang mete mentah itu beracun. Mereka mengandung urushiol, bahan kimia yang sama yang ditemukan di poison ivy. Untuk membuatnya aman, mete harus melalui pemrosesan ekstensif seperti pengukusan, perebusan, dan pengupasan. Namun dalam prosesnya banyak nutrisi alaminya hilang. Apa yang tersisa adalah kacang yang rasanya enak, tetapi mungkin memberikan sedikit manfaat kesehatan atau bahkan merugikan. Inilah mengapa saya mendorong para lansia untuk menukar kacang mete dengan alternatif yang lebih aman dan lebih fungsional seperti almond atau kenari. 3. Kacang macadamia penyebab kenaikan berat badan terselubung. Saya punya seorang pasien bernama Bapak Chandra. Beliau adalah seorang pensiunan insinyur berusia 60, cerdas, humoris, dan disiplin dengan rutinitasnya. Namun selama beberapa bulan Bapak Chandra mulai mengalami kenaikan berat badan secara perlahan dan diam-diam, tekanan darahnya diam-diam meningkat dan beliau sering merasa lesu setelah makan. Ketika kami duduk untuk meninjau pola makannya, beliau tertawa dan berkata, "Ya Dok Siti, saya tidak makan banyak makanan cepat saji, tapi saya memanjakan diri dengan kacang macadamia setiap malam. Katanya bagus untuk jantung kan." Saat itulah saya tahu kami perlu bicara. Kacang macadamia terasa mewah. Rasanya yang kaya lembut dan teksturnya yang halus membuatnya terasa seperti camilan sehat yang sempurna, dan memang dipasarkan seperti itu terutama di industri makanan kesehatan kelas atas. Tetapi apa yang tidak disadari kebanyakan orang, terutama seiring bertambahnya usia, adalah bahwa macadamia mengandung lemak dan kalori yang sangat besar dalam setiap gigitannya. 1 ons hampir segenggam mengandung hampir 200 kalori dan 22 gram lemak.
Bagi seseorang yang berusia di atas 60 tahun yang metabolismenya secara alami melambat dan kemungkinan sudah mengurangi aktivitas fisik ini bisa menumpuk dengan cepat. Anda mengonsumsi kalori yang setara dengan makanan ringan lengkap tanpa merasa kenyang. Inilah yang saya sebut kenaikan berat badan terselubung. Perlahan dan stabil tanpa makan berlebihan atau makanan manis menyebabkan kenaikan yang sulit untuk dibalikan. Tapi ini bukan hanya tentang berat badan. Macadamia juga merupakan salah satu kacang dengan kandungan lemak jenuh tertinggi sekitar 3 gram per ons. Lemak ini dapat meningkatkan kolesterol LDL, memberikan lebih banyak tekanan pada jantung yang menua. Bagi para lansia yang sudah mengelola masalah kolesterol atau tekanan darah, lemak ini tidak hanya tidak membantu, tetapi juga secara diam-diam merusak kemajuan Anda. Lalu ada masalah kantong empedu. Banyak lansia membentuk batu empedu tetapi tidak menyadarinya. Mereka mungkin merasakan kembung atau ketidaknyamanan sesekali setelah makan, tetapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena kandungan lemaknya yang sangat tinggi, macadamia dapat memicu batu-batu ini bergerak, menyebabkan serangan yang menyakitkan yang bisa berakhir di ruang gawat darurat atau operasi. Saya telah melihat ini terjadi lebih dari sekali dan orang tersebut biasanya tidak tahu bahwa masalahnya sedang menumpuk di dalam tubuhnya. Jangan lupakan kesehatan gigi, macadamia padat dan keras. Bagi lansia yang memiliki jembatan gigi, mahkota gigi, atau gigi sensitif, mengunyah macadamia bisa berisiko. Saya memiliki beberapa pasien yang mengalami kerusakan gigi akibat kacang ini yang menyebabkan perawatan gigi yang mahal dan menyakitkan. Saya selalu mengatakan kepada pasien saya bahwa macadamia mungkin terasa seperti kemewahan kecil, tetapi ia membawa harga yang berat yang menyelinap perlahan dan bertahan lama. Ada kacang lain yang dapat memberikan kepuasan tanpa beban seperti itu. Sementara macadamia dapat membebani Anda. Kacang berikutnya dalam daftar kami bahkan lebih mengkhawatirkan. Kecil, berminyak, dan sering diabaikan, tetapi dapat mengganggu obat-obatan, menyebabkan kebingungan rasa yang aneh, dan bahkan memicu penurunan berat badan yang berbahaya pada lansia. Kebanyakan orang tidak tahu seberapa besar masalahnya. Mari kita bicarakan itu. 4. Kacang pinus penyebab interferensi obat. Beberapa tahun yang lalu, saya memiliki seorang pasien bernama Ibu Widya. Beliau berusia 74 tahun, bijaksana, dan teliti tentang kesehatannya. Beliau melacak obat-obatannya berjalan-jalan setiap hari dan suka mencoba resep baru. Suatu hari, beliau datang ke kantor dengan kekhawatiran yang aneh. Dok Siti, katanya semuanya terasa seperti logam, bahkan air putih pun rasanya aneh. Ini telah berlangsung selama beberapa minggu. Awalnya kami memeriksa obat-obatan dan hidrasinya, tetapi tidak ada yang aneh. Lalu beliau menyebutkan satu tambahan baru pada dietnya, Pestobasil buatan sendiri yang kaya akan kacang pinus. Saat itulah semuanya menjadi jelas. Kacang pinus mungkin kecil tetapi dapat menyebabkan masalah yang sangat besar bagi para lansia. Mari kita mulai dengan apa yang terjadi pada Ibu Widya. Beliau mengalami apa yang disebut mulut pinus, distorsi rasa pahit dan logam yang dapat berlangsung selama berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu setelah mengonsumsi jenis kacang pinus tertentu. Ini tidak berbahaya dengan sendirinya, tetapi inilah masalah tersembunyinya ketika makanan dan air tiba-tiba terasa tidak enak. Banyak lansia secara tidak sadar akan makan dan minum lebih sedikit. Bagi mereka yang sudah berisiko mengalami penurunan berat badan atau dehidrasi yang tidak terduga, efek samping yang tampaknya sepele ini dapat memiliki konsekuensi serius seperti kelemahan, kekurangan gizi, dan bahkan rawat inap. Rasa lebih penting daripada yang disadari orang, terutama di usia tua. Tapi itu tidak berhenti di situ. Salah satu kekhawatiran terbesar dengan kacang ini adalah kemampuannya untuk mengganggu obat-obatan umum. Kacang pinus mengandung senyawa tertentu yang mengubah cara obat di metabolisme di hati. Ini termasuk obat-obatan yang digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi, kolesterol, dan gangguan suasana hati. 3 kategori obat yang paling sering diresepkan untuk lansia. Risikonya adalah efektivitas obat berkurang atau terjadi efek samping yang tidak terduga. Dan kebanyakan lansia tidak pernah diperingatkan tentang interaksi ini karena bahkan banyak dokter pun masih belum cukup memahaminya. Lalu ada masalah peradangan. Kacang pinus kaya akan lemak tak jenuh ganda yang sangat rapuh dan rentan terhadap oksidasi, terutama jika kacang disimpan dengan tidak benar atau dibiarkan terlalu lama di rak. Begitu teroksidasi, lemak ini justru dapat memicu peradangan daripada menguranginya. Bagi mereka yang mengelola kondisi peradangan seperti radang sendi, nyeri sendi, atau sindrom metabolik, ini seperti menyiram bensin ke api. Dan karena kacang pinus sering dicampur ke dalam saus atau dipanggang ke dalam hidangan, kebanyakan orang bahkan tidak tahu mereka memakannya. Kekhawatiran lain yang saya lihat pada pasien lansia adalah risiko aspirasi. Kacang pinus kecil dan licin sehingga mudah terhirup secara tidak sengaja.
terutama bagi mereka yang menggunakan obat yang menyebabkan mulut kering yang sangat umum setelah usia 60 tahun. Gabungkan itu dengan perubahan refleks menelan terkait usia dan Anda memiliki risiko tersedak yang tersembunyi. Untuk semua alasan ini, saya mendesak para lansia untuk menghindari kacang pinus sepenuhnya. Ada banyak alternatif yang dapat memberikan rasa dan lemak sehat tanpa risiko-risiko ini. Makanan seharusnya menyehatkan dan melindungi, bukan mempersulit keadaan atau mengancam jiwa. Sekarang Anda telah belajar kacang mana yang harus dimakan dan mana yang harus dihindari. Tetapi apa artinya semua ini bagi kehidupan sehari-hari Anda, energi Anda, ingatan Anda, jantung Anda, dan bahkan hubungan intim Anda? Dalam bagian terakhir, saya akan menghubungkan titik-titik ini dan menunjukkan kepada Anda bagaimana pilihan-pilihan kecil ini dapat membuat perbedaan besar. Karena pada usia ini tidak pernah ada kata terlambat untuk menulis ulang kisah kesehatan Anda satu gigitan pada satu waktu. Saran terakhir dari dokter, tidak pernah terlalu tua untuk membuat perubahan yang berarti. Ketika saya melihat kembali tahun-tahun yang saya habiskan di hadapan pria dan wanita berusia 60, 70, dan bahkan 80, saya menyadari sesuatu yang kuat: penuaan tidak menghancurkan kita. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita bentuk yang diulang dari waktu ke waktu itulah yang membangun kita atau secara diam-diam menghancurkan kita. Makanan, terutama sesuatu yang kecil dan tampaknya tidak berbahaya seperti segenggam kacang, seringkali menjadi pusat dari cerita ini. Hari ini kita telah membahas 8 jenis kacang. Saya percaya setiap lansia harus makan 4 jenis kacang setiap hari: kacang Brazil, almond, kenari, dan pistachio. Bukan karena sedang tren atau dijual di toko makanan kesehatan mewah, tetapi karena mereka bekerja. Kacang-kacang ini mendukung tiroid dan hormon pria, jika berlaku memperkuat tulang dan otak, meningkatkan kualitas tidur, melindungi jantung, dan membantu Anda mengambil kembali kendali atas kesehatan Anda. Kemudian kita melihat 4 kacang lainnya: kacang tanah, mete, macadamia, dan pinus. Kacang-kacang ini secara diam-diam melakukan hal sebaliknya, memicu peradangan, mengganggu obat-obatan, menyebabkan lonjakan gula darah, dan menyebabkan penambahan atau penurunan berat badan dengan cara yang salah. Sebagian besar dipasarkan sebagai makanan sehat atau setidaknya dianggap tidak berbahaya. Tetapi setelah usia 60 tahun tubuh Anda berubah. Apa yang dulu memberi Anda energi sekarang mungkin membuat Anda lesu. Apa yang dulu lewat begitu saja sekarang mungkin menyebabkan masalah yang bahkan tidak Anda sadari terkait dengan makanan. Saya ingin menjadi sangat jelas di sini, bukan sebagai dokter, tetapi sebagai seseorang yang telah menyaksikan orang-orang yang saya sayangi menderita dalam diam. Anda tidak rusak, Anda tidak terlalu tua. Kesehatan Anda bukanlah bisnis yang gagal. Tubuh yang Anda bangunkan pagi ini masih mendengarkan. Ia masih mampu berubah dan ia akan merespons dengan cara yang luar biasa terhadap pilihan-pilihan kecil dan konsisten yang Anda buat. Saya telah melihatnya pada pria yang menukar kacang tanah dengan pistachio dan menurunkan tekanan darahnya tanpa menambahkan obat baru. Saya telah melihatnya pada wanita yang mulai makan 1 kacang Brazil sehari dan akhirnya merasa energinya kembali. Saya telah melihatnya pada pasangan yang mulai makan kenari di malam hari dan mendapati diri mereka tidur sepanjang malam untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Ini bukan keajaiban, ini adalah biologi. Itulah yang dilakukan tubuh Anda ketika Anda memberinya bahan bakar yang tepat. Jadi besok pagi ketika Anda masuk ke dapur atau nanti minggu ini saat Anda berjalan menyusuri lorong camilan, berhentilah sejenak, ingat apa yang telah Anda pelajari di sini dan pilihlah dengan bijak. Anda tidak perlu sempurna, Anda tidak perlu mengubah segalanya sekaligus, tetapi pilihlah satu hal dan tetaplah melakukannya. Biarkan itu menjadi awal dari perubahan. Ini bukan hanya tentang angka kolesterol atau grafik tekanan darah. Ini tentang merasakan kaki Anda kokoh di tanah saat Anda bangun. Ini tentang mengingat nama tetangga yang mampir untuk berkunjung. Ini tentang memiliki energi untuk berjalan-jalan, untuk tertawa, untuk memegang tangan sedikit lebih lama. Ini tentang tetap berada dalam permainan, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara emosional, mental, dan intim jika berlaku. Saya Dr. Siti Nurhayati. Saya ingin Anda mengingat ini, Anda tidak terlalu tua untuk merasa kuat lagi. Anda belum mencapai titik di mana Anda tidak dapat memulihkan energi, kejernihan pikiran, dan kepercayaan diri Anda. Anda hanya perlu memberikan tubuh Anda apa yang benar dan ia akan menyambut Anda dengan lebih dari setengah jalan. Mulailah dengan kacang-kacangan dan biarkan itu menjadi sinyal pertama yang Anda kirimkan kepada tubuh dan diri Anda sendiri bahwa Anda siap untuk berkembang lagi.